像这个水木所耗元气，今天就把你们贬黄流星雨。我凤凰可是专克你们。我宣布，凤香组合。Singkatnya, mereka berdua pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut dan mendapatkan sebuah pelakat yang nantinya mereka bebas keluar masuk di kota laut luas. Tang San lalu berniat menyewa kapten kapal di sana dalam membawa mereka ke Pulau Dewa Laut. Mendengarkan itu, kapten kapal tiba-tiba merasa ketakutan mendengarkan itu karena ia sadar Pulau Dewa Laut adalah tempat yang berbahaya yang tidak ada satupun orang mau pergi ke sana. Tang San lantas membayar uang muka dan akan melunasinya apabila sudah sampai. Akibat tergiur sama uang, kapten kapal lantas menyanggupi permintaan mereka. Namun sebelum itu, Kapten Hai membawa Tang San ke suatu tempat, menemui salah satu pria tua, bisa dikatakan sesepuh di kota tersebut. Sebab untuk pergi ke Pulau Dewa Laut, mereka wajib mengetahui lokasinya. Awalnya pria tua di sana juga merasa heran kenapa Tang San dan kawan-kawan mau pergi ke sana. Sama saja mereka mencari mati. Tang San menjawab, ia dan kawan-kawannya berasal dari negara Tiandao yang ingin berperang dan menghancurkan kuil roh demi keselamatan wilayah Dou Luo. Maka dari itu mereka berniat pergi ke Pulau Dewa Laut untuk berlatih bela diri. Mendengarkan itu, pria tua di sana mengenal mereka karena nama Tang San dan kawan-kawan sudah terkenal di kota laut luas atas tindakan mereka yang menyelamatkan kaisar negara Tiandao dan berperang melawan kuil roh. Maka dari itu, pria tua di sana pun memberitahukan letak posisi Pulau Dewa Laut berada, sekaligus memberikan sebuah kapal selam yang bisa memuat lebih dari 15 orang. Kapal selam itu bisa berubah menjadi besar setelah diletakkan di laut. Ia pun menaruh harapan besar kepada Tang San bersama yang lainnya agar bisa mengalahkan kuil roh dan mengembalikan perdamaian di wilayah Dou Luo. 是他最好的鬼。谢谢海老。 欢迎来到我的海漠。船长经验丰富，麻烦您带路了。起航！ Sementara itu, kuil roh sudah mengatur ulang ke-7 sekte di wilayah Dou Luo dan mereka semua di bawah kekuasaan kuil roh. Pemimpin dari ke-7 sekte saat ini adalah sekte Perisai Gajah. Sedangkan mereka semua yang berada di kapal sedang makan bersama. Siapa sangka Kapten Hai sudah memasukkan racun ke dalam makanan tersebut dan berniat menyerahkan mereka semua kepada kuil roh karena ia merupakan bagian dari kuil roh. Ternyata Tang San sudah mengetahui sejak awal sehingga sebelum makan makanan di sana, Tang San dan kawan-kawan sudah memakan obat penawarnya terlebih dahulu supaya tidak keracunan. 先编理由骗游客出海，还害命。这次又知道我们跟被你们识破了又怎么样？那我便不能留你。 Tanpa sengaja, salah satu kru kapal mencoba menyerang, namun hanya dengan sekali tendang, ia pun terjatuh dan meninggal dunia. Kru kapal yang barusan tewas terbunuh adalah anaknya Kapten Hai. Ia pun menjadi sangat marah, namun sayang ia sendiri juga tidak bisa berbuat apa-apa dan diancam oleh Tang San untuk membawa mereka ke Pulau Dewa Laut. 你继续带我们去海神岛，我已经封印了你的魂。是。 Yang namanya dendam tetaplah dendam.
Kapten Hai berencana mengarahkan kapalnya ke wilayah berbahaya yang dihuni monster laut. Tentu saja Tang San menyadari adanya perubahan haluan yang dikemudikan oleh Kapten Hai. Ia pun segera menghampirinya dan memang benar Kapten Hai ingin mereka semua terbunuh dan mati bersamanya. Alhasil, Tang San segera mengabari hal tersebut kepada teman-temannya. Namun sayang mereka terlambat karena terlihat monster laut yang begitu besar menghancurkan kapal mereka. Monster laut yang sudah hidup ratusan ribu tahun terkenal sangat kejam dan kuat. Itu terbukti di saat Tang San dan kawan-kawan tidak sanggup untuk menghadapinya. Oleh sebab itu, Tang San memaksa teman-temannya untuk pergi dulu, sedangkan ia akan mengalihkan perhatian monster laut di sana. Meski teman-temannya tidak setuju akan hal itu, namun Tang San tetap memaksa mereka untuk pergi karena tidak ada pilihan lain. Lalu kemudian dengan sekuat tenaga, Tang San mencoba mengalahkan monster laut di sana dengan menyerap seluruh energi kekuatannya. Sampai-sampai 8 tombak laba-laba miliknya menjadi hancur dan berakhir ia pun tidak sadarkan diri. Di saat bersamaan, piramida tersebut langsung muncul dan melindunginya. Sosok yang keluar dari piramida tersebut adalah Dewa Laut. Terlihat Dewa Laut memarahi monster laut yang sudah berniat membunuh Tang San. Monster laut itu pun ketakutan dan memilih kembali. Singkat cerita, Tang San terdampar di pesisir pantai. Penghuni pulau tersebut datang menyelamatkannya. Pemuda itu bernama Ji Xiang. Tang San mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Kalau tidak ada dirinya, mungkin saja ia sudah mati. Setelah itu, Tang San dibawa oleh Ji Xiang untuk menemui ketua pulau. Ia terkejut melihat teman-temannya sedang diikat. Dengan segera ia melepaskan mereka dan masuk ke dalam untuk menyelamatkan Xiao Wu. Di saat Tang San hampir membunuh ketua pulau di sana, semua teman-temannya datang menghentikan. Ternyata ini semua hanyalah kesalahpahaman saja. Ketua pulau tidaklah jahat. Sebenarnya ia tidak berniat menyakiti Xiao Wu karena Xiao Wu terlalu banyak makan yang dimana makanan tersebut juga untuk yang lainnya. Sedangkan mereka yang terikat di luar itu karena mereka kelebihan cairan akibat semalaman mengapung di laut. Maka dari itu, ketua pulau mengikat dan menjemur mereka semua supaya mendapatkan cukup nutrisi matahari. Setelah mengerti situasi yang terjadi, Tang San merasa bersalah dan meminta maaf atas sikapnya barusan. Sayangnya, ketua pulau masih tidak terima atas perlakuan Tang San barusan kepadanya karena ia menganggap Tang San sudah merendahkan statusnya sebagai ketua pulau di sana. Lantas ia mengajak Tang San untuk berduel, yang kalah harus mengabdikan hidupnya kepada si pemenang. Tang San menerima tantangan tersebut, teman-temannya di sana hanya tertawa karena mereka sadar Tang San tidak mungkin kalah. Pertandingannya cukup simpel, mereka harus melempar tepat sasaran. Yang gagal maka harus minum arak. Apabila mabuk dan tidak sadarkan diri, maka dinyatakan kalah.
Seperti dugaan, Tang San dengan mudah memenangkan setiap lemparan, sehingga ketua pulau mau tidak mau terus meminum arak di atas meja tanpa terasa seluruh kendi arak sudah habis dipinum olehnya, akibat gagal berduel melawan Tang San. Singkat cerita, ketua pulau mengakui kekalahannya. Sesuai kesepakatan, ia menganggap Tang San adalah bosnya dan ia siap melayaninya. Tang San hanya meminta beberapa kamar untuk teman-temannya beristirahat karena mereka hendak pergi ke Pulau Dewa Laut. Mendengarkan itu, tentu saja ketua pulau begitu sangat terkejut. Saat sedang makan, ia pun menceritakan bahayanya Pulau Dewa Laut. Selama puluhan tahun tidak ada satupun orang yang berani datang ke sana. Tang San lalu menjelaskan alasan ia dan teman-temannya ingin datang ke sana, yaitu memperkuat level kekuatan roh mereka supaya bisa menghadapi kuil roh. Mendengarkan itu, ketua pulau setuju untuk membantunya mengantar Tang San pergi ke Pulau Dewa Laut. Sebab kuil roh selama ini berusaha menguasai pulau miliknya dan warga di pulau itu juga ikut menjadi korban dari penindasan kuil roh. Mengetahui Tang San ingin menghancurkannya, ia pun bersedia memberikan bantuan karena kuil roh adalah sama-sama musuh mereka. Singkatnya, mereka pun berangkat. Tidak butuh waktu lama, Pulau Dewa Laut sudah mulai terlihat. Namun sayang kapal mereka tidak bisa mendekat karena terdapat sebuah segel yang mengelilingi pulau tersebut. Tang San lalu mengeluarkan kapal selam. Ia bersama teman-temannya segera masuk ke dalam. 你们一定要活着回来。会的。他们一定会活着回来的。海老说过。Saat di perjalanan, lagi-lagi monster laut yang sebelumnya menyerang mereka kini kembali menyerang. Hauman dari suara monster laut itu dapat menghancurkan gendang telinga manusia. Maka dari itu, Tang San tancap gas tanpa rem untuk menjauhi monster laut di sana. Singkatnya, mereka telah tiba di Pulau Dewa Laut. Penjaga pulau di sana sangat terkejut kenapa mereka memiliki piramida tersebut. Baginya, kekuatan dari piramida itu sangat mirip seperti kekuatan yang ada di pilar suci Pulau Dewa Laut. Tanpa menjawab apa-apa, Tang San memperkenalkan dirinya bersama teman-temannya dan maksud tujuan mereka datang ke sana. Mengetahui maksud tujuan mereka datang ke sana, penjaga pulau laut lantas menjelaskan terdapat 6 ujian yang dibagi menjadi beberapa level warna. Yang paling rendah level ujian berwarna putih. Di atasnya lagi ada ujian kuning, ujian ungu, dan masih ada beberapa tingkatannya lagi. Ujian yang paling tinggi adalah berwarna merah. Lalu kemudian mereka dipinta meletakkan tangan masing-masing ke pilar suci yang ada di sana. Setelah masuk ke dalam dimensi pilar suci, satu persatu dari mereka akan dipinta maju ke depan. Yang pertama adalah Mubai. Seluruh kenangan dan masa lalunya mulai diperlihatkan. Setelah diperiksa, ia mendapatkan level 6 ujian hitam. Penjaga di sana menjelaskan ujian hitam adalah level yang sangat sulit karena ujiannya akan mempertaruhkan nyawa. Intinya, semakin tinggi kekuatan mereka, maka semakin tinggi juga level ujian yang akan mereka dapatkan nantinya. Meski begitu, penjaga di sana merasa yakin Mubai pasti bisa melewatinya. Selama mereka tidak mendapatkan ujian merah, maka akan baik-baik saja.
Lalu kemudian Zhu Qing maju ke depan. Sama seperti Mu Bai, ia juga mendapatkan ujian hitam. Setelah itu, Oscar maju ke depan. Siapa sangka meski ia merupakan Master Roh tipe pendukung, namun ia juga mendapatkan ujian hitam. Lalu kemudian Hong Jun, ia juga mendapatkan ujian hitam, sedangkan Bai Chen mendapatkan ujian kuning. Karena sesuai kemampuannya, ia yang paling lemah di antara semua teman-temannya. Tiba-tiba mereka semua dikejutkan karena di saat Ning Rong maju ke depan, ia mendapatkan ujian merah yang tertinggi. Di satu sisi, Ning Rong merasa senang, itu tandanya kekuatannya begitu hebat. Namun di sisi lain, ujian merah begitu sulit untuk dilewati. Ia masih memiliki kesempatan untuk mundur saat ini juga. Namun sayang, Ning Rong tidak takut sama sekali. Demi bisa menjadi jauh lebih kuat, ia akan melewati ujian merah. Lalu yang terakhir, Tang San bersama Xiao Wu. Tiba-tiba, semua teman-temannya dikeluarkan dari dimensi tersebut, sehingga teman-temannya merasa khawatir dan ingin masuk ke dalam. Sayangnya mereka tidak bisa. Penjaga di sana berkata, fenomena ini baru pertama kali terjadi. Ia juga tidak tahu maksud dari pilar suci mengusir mereka semua dan membiarkan Tang San bersama Xiao Wu untuk tetap berada di dalam. Tak lama kemudian mereka berdua pun keluar. Siapa sangka Xiao Wu mendapatkan ujian merah. Tugasnya adalah menemani Tang San dalam menyelesaikan ujian. Lalu setelah itu pilar suci berubah warna. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pilar suci mengeluarkan ujian berwarna emas dan diberikan kepada Tang San. Mereka semua pun kebingungan. Begitu juga dengan penjaga di sana. Tak lama kemudian, salah satu master dari Pulau Dewa Laut datang ke sana. Ia menjelaskan, Tang San terpilih untuk menjadi pemimpin Pulau Dewa Laut selanjutnya. Maka dari itu, ia mendapatkan ujian berwarna emas. Tidak hanya itu, master dewa di sana juga mengenal Tang San yang berasal dari sekte langit luas, cicitnya Tang Chen. Mulai sekarang, Tang San dan kawan-kawan adalah tamu terhormat di Pulau Dewa Laut dan akan diberikan keistimewaan selama tinggal di sana. Tidak hanya itu, mulai sekarang Tang San akan sangat dihormati sebagai penerus pemimpin Pulau Dewa Laut. Bahkan Master Dewa di sana juga akan memberikan hormat kepadanya. 唐晨是你什么？我的曾祖父。没想到等的人，他的曾孙。现在开始，海神岛上任何人能够接受你的礼数，我在内，都是本岛的贵宾，任何人不得冒犯和带，尽量的去满足他们的所有。是。你的考核，海神岛的存亡，一旦失败，比你个人的死亡。 Singkatnya, mereka ditunjukkan lokasi atau tempat kuil Dewa Laut yang berada di atas sana. Di sanalah mereka semua akan melaksanakan ujian. Terdapat 1000 anak tangga dan mereka harus menaiki setiap anak tangga untuk bisa sampai ke kuil Dewa Laut. Akhirnya perjalanan mereka untuk menjadi jauh lebih kuat baru akan dimulai. 大家都准备好了吗？来都来了，那我们出发！ Dan drama Dolu Kontinen Season 2 selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.